Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dahulu, rem cakram identik dengan berat karena terdiri dari bahan metal, sehingga banyak dihindari oleh pengguna sepeda balap dan hanya digunakan oleh sepeda MTB. Tetapi seiring perkembangan teknologi metalurgi, komponen rem cakram dapat dibuat lebih ringan dan lebih kuat. Maka tak heran, sekarang sepeda balap pun banyak yang menggunakan rem cakram. Rem cakram sepeda mempunyai jenis, fitur, dan harga yang berbeda-beda. Nah, bila kita ingin beralih ke sistem rem cakram, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk memilih rem cakram yang ideal. Tidak terlalu kuat ataupun tidak terlalu lemah. Dan yang terpenting adalah kompatibel dengan frame, fork, atau komponen lain yang ada di sepeda kita. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, biar kita tambah semangat dalam membuat video. Frame dan fork yang kompatibel. Hal yang paling utama sebelum membeli rem cakram adalah perhatikan frame dan fork sepeda kita. Apakah memiliki dudukan untuk rem cakram atau tidak? Jika tidak, maka abaikan keinginan untuk menggunakan disc brake. Membuat atau menambahkan dudukan rem cakram sangat tidak dianjurkan karena kekuatannya tidak terjamin. Jenis dudukan rem cakram. Perhatikan bentuk dudukan rem cakram pada frame dan fork kita. Apakah membutuhkan adaptor atau tidak? Karena adaptor dijual terpisah dari sistem rem cakram. Ada dua jenis dudukan rem cakram, yaitu 1. Post mount. Lubang dudukan jenis ini menghadap ke atas, vertikal. Kaliper rem cakram yang beredar di pasaran kebanyakan jenis post mount. Maka untuk memasang kaliper rem cakram ke frame atau fork sepeda kita tidak membutuhkan adaptor lagi. 2. International Standard. Jenis dudukan ini memiliki lubang yang posisinya menghadap ke samping, horizontal. Tidak ada drat pada lubang mount International Standard. Nantinya, kaliper rem akan dijepit dengan baut dan mur pada kedua sisi lubang tersebut. Karena arah lubang baut pada kaliper tidak searah dengan dudukan, sehingga untuk memasang kaliper pada rangka dengan lubang International Standard perlu ditambahkan adaptor. Setiap sepeda bisa memiliki jenis mount atau dudukan kaliper yang berbeda-beda untuk rem depan dan rem belakang. Fork sepeda lebih umum memakai post mount, sedangkan frame sepeda lebih banyak memakai International Standard. Jadi kita tidak harus selalu membeli jenis rem cakram sesuai dengan jenis mount yang ada di frame atau rangka sepeda kita. Cukup dengan memasangkan adaptor. Jenis hub. Ada dua jenis standar untuk cara atau dudukan rotor pada hub roda, yaitu seat bolt dan center lock. Maka sebelum membeli rem cakram, perhatikan jenis hub yang ada di sepeda kita, dan pilihlah cakram yang sesuai dengan jenis hub kita. Walaupun ada adaptor dari seat bolt ke center lock dan sebaliknya, tetapi memilih yang sesuai akan lebih aman, kuat, dan tentunya hemat biaya. Diameter cakram. Semakin besar ukuran rotor yang dipakai, cenderung memberikan pengereman yang lebih kuat, lebih tahan panas, walaupun tentunya lebih berat. Memilih diameter cakram harus memperhatikan posisi dudukan kaliper. Semakin besar rotor, maka posisi kaliper juga harus semakin menjauh agar posisi jepitan bisa optimum. Untuk mengubah jarak kaliper, kita bisa memakai spacer atau adaptor. Spacer ini akan seperti mengganjal dudukan kaliper, sehingga memberikan jarak yang lebih jauh, disesuaikan dengan ukuran rotor yang akan dipasang. Dan yang terpenting, perlu diperhatikan juga spesifikasi dari frame atau rotor untuk rekomendasi ukuran diameter disc brake yang bisa dipasang. Struktur dan material rotor. Struktur rotor juga akan berpengaruh pada performa rem sepeda. Struktur rotor terbaik adalah terbuat dari bahan yang berbeda di bagian tengah dan bagian luarnya. Floating rotor atau two-piece struktur atau design. Bagian dalam terbuat dari bahan yang lebih kuat untuk menahan tekanan dari hub roda, dan bagian luar terbuat dari bahan berbeda untuk gesekan yang lebih kuat dan tahan panas. Bentuk bolong bahkan semacam radiator juga dibuat untuk mengurangi masuknya pengotor dan panas yang berlebihan. Perhatikan juga spesifikasi pada rotor. Beberapa rotor hanya bisa dipakaikan pada pad resin atau resin pad only, walaupun kebanyakan rotor kompatibel dengan pad yang terbuat dari metal ataupun resin. Kaliper rem cakram.
Kaliper memiliki jenis dan fitur yang membedakan performanya, yaitu single, dual, quad piston. Semakin banyak piston, biasanya akan memberikan kekuatan penjepitan yang lebih kuat dan juga seimbang, sehingga pad yang tergerus akan seimbang bentuknya. Kabel rem cakram. Ada dua jenis kabel atau selang rem cakram. Ada kabel dengan kawat baja di dalamnya, atau Bowden, yang disebut kabel mekanis. Dan ada kabel yang menggunakan cairan atau fluid di dalamnya, kabel hidrolik. Bowden lebih murah dan mudah perawatannya, tetapi mudah macet dan melat, sehingga pengereman menjadi tidak optimal. Rem hidrolik dapat menyerap panas dari pad rem dan tidak membutuhkan tenaga besar untuk mendapatkan tekanan yang kuat pada pad rem. Kebalikan dari sistem Bowden, rem hidrolik lebih mahal dan perawatan yang lebih rumit. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Pilihlah sistem rem sepeda kita sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sepeda kita. Tetap sehat, salam goes.